Oke, ya perkenalkan, saya Diki Anandia. Saya Binusian 2020, angkatan berarti 2016 ya. Program Business Law, Hukum Bisnis di Binus University. Kemudian saat ini bekerja sebagai peneliti di salah satu civil society organization, yaitu Yayasan Auriga Nusantara, yang fokus isunya itu terkait dengan perlindungan sumber daya alam dan juga lingkungan hidup termasuk ekosistemnya. Oke, seperti yang kita tahu ya, belum lama ini kan ada tuntutan 17+8, dan di dalam tuntutan itu memang ada permintaan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini diminta untuk segera disahkan. Namun ada yang bilang juga bahwa ini ada menuai kekhawatiran baru lah. Salah satunya ya power abuse dari pelaksana undang-undang itu sendiri. Tapi kalau dari pandangan Mas Diki sendiri nih, urgensinya apa sih dari Undang-Undang Perampasan Aset ini harus segera disahkan gitu? Ya, pertama saya coba untuk komentarin kenapa kemudian rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu masuk dalam tuntutan 17+8 ya, pada saat aksi gelombang demonstrasi kemarin. Saya sih meyakini bahwa kenapa kemudian itu masuk ke dalam tuntutan tersebut, salah satu tuntutan itu kan sebagai bentuk akumulasi rasa kesal masyarakat melihat situasi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Jadi kalau bicara soal urgensi, tentu kita perlu dudukkan dulu situasi dan juga kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia itu seperti apa sih. Nah, saya coba untuk merujuk datanya Indonesia Corruption Watch ya, karena ICW itu setiap tahunnya rutin mengeluarkan laporan untuk mentabulasi setiap vonis perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Jadi selain mengkaji soal rata-rata berapa sih koruptor itu divonis oleh pengadilan begitu ya, tapi dia juga mengkalkulasi berapa kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi dan juga membandingkannya dengan berapa aset tindak pidana korupsi itu yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Nah, kalau berdasarkan data ICW dari tahun 2019 sampai tahun 2023, kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi itu 234,6 triliun rupiah. Kira-kira segitu. Nah, pertanyaannya berapa ya nih yang berhasil dikembalikan ke kas negara melalui pidana tambahan uang pengganti? Angkanya cukup jauh ya, karena berdasarkan data ICW yang berhasil kembali ke kas negara itu cuma 32,8 triliun rupiah. Jadi ada gap 15% dari kerugian keuangan negara dengan pemulihan aset hasil kejahatannya, pemulihan kerugian keuangan negaranya. Nah, makanya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebetulnya kan dia nggak muncul 1-2 tahun belakangan waktu ini ya. Kalau kita track kembali, sebetulnya ide untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah ada sejak tahun 2008 atau sejak 2012 pada saat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu masuk ke dalam prolegnas. Nah, jadi dia itu diharapkan ya menjadi instrumen penunjang karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dianggap belum cukup untuk menyelesaikan persoalan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Oke. Perihal tadi yang angka yang tadi Mas Diki sudah sebutkan ya. Kalau mungkin kan itu orang-orang hukum tahu ya, secara gap itu jauh sedikit gitu istilahnya, yang kembali ke negara itu sedikit. Tapi apakah generasi muda mengetahui bahwa gap yang sedikit ini, yang pengembalian sedikit ini itu tuh penting loh untuk mereka perhatikan. Apa sih yang mungkin dampak yang mereka akan dapatkan kalau misalkan pengembalian uang ini tuh hanya sedikit saja yang kembali ke negara? Iya, pertama tentu kita harus dudukan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi, dalam konteks korupsi di belahan dunia manapun gitu ya, yang menjadi korban utama itu adalah masyarakat. Jadi 234,8 triliun rupiah yang terjadi dari tahun 2019-2023 itu, kalau kemudian dia tidak dipulihkan ke negara, maka yang akan menjadi terkena dampaknya ya masyarakat juga. Misalnya dari uang sebesar itu, ini kita belum nambah dari hasil tindak pidana korupsi PT
korupsi PT Timah ya yang sampai 300 triliun rupiah. Katakanlah 500 triliun. 500 triliun itu bisa kok untuk dialokasikan oleh negara untuk melakukan subsidi pendidikan misalnya. Pendidikan menjadi jauh lebih murah. Kemudian subsidi untuk kesehatan. Ya mungkin di ibu kota begitu ya, akses kesehatan itu banyak pilihannya. Tapi kalau kita bicara akses kesehatan di daerah itu minim kan? Apalagi pendidikan begitu ya. Nah, jadi masyarakat itu penting untuk tahu bahwa korban utama dari korupsi itu ya mereka gitu. Oke, berarti secara maksudnya generasi muda kalau misalkan gapnya segini banyak gitu yang belum dikembalikan, maka secara layanan-layanan yang mereka terima itu pasti akan berkurang kualitasnya. Persis. Karena kalau kita bicara soal ketidakefektifan hukum yang sekarang untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi, ini kan bisa jadi presiden, bisa jadi tahun-tahun berikutnya hasil tindak pidana korupsi yang nggak bisa dikembalikan ke negara itu semakin besar juga. Jadi yang terpengaruh ya pasti masyarakat. Mereka harus membayar lebih besar untuk pajak misalnya, karena kan kita tahu PPN 12% pada awal tahun lalu itu akibat dari upaya negara untuk menutupi belanja negara misalnya. Nah, masyarakat seharusnya nggak boleh dibebankan untuk membayar pajak lebih besar begitu daripada tanpa melihat pendapatan per kapita masyarakat begitu ya. Nah, jadi itu ini soal orientasi pengelolaan negara terhadap keuangan negara lah, kira-kira gitu. Nah, ini kan aku juga sempat baca-baca ya Mas. Di draft RUU ini tuh ada klausul yang memungkinkan aset disita meskipun belum ada putusan pidana inkrah. Menurut Mas Diki, apakah ini benar-benar terobosan penting untuk pemberantasan korupsi atau justru berpotensi disalahgunakan aparat dan membahayakan prinsip keadilan? Ya, satu ya, penyalahgunaan hukum oleh aparat penegak hukum itu pasti selalu ada. Kalau kita bicara soal rancangan undang-undang perampasan aset, apakah kemudian kalau dia tidak terkait dengan tindak pidana itu potentially abuse gitu ya, itu belum tentu juga. Kalau kita baca lagi ya draft rancangan undang-undang perampasan asetnya, memang disebutkan dalam pasal 2 rancangan undang-undang perampasan aset, dia mengatakan bahwa mekanisme perampasan aset itu merupakan berjalan di dua rel yang berbeda dengan proses pidana. Ini disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture. Jadi perampasan aset tanpa pemidanaan, gitu ya. Nah, apakah itu potentially abuse? Enggak juga, karena kalau dibaca dalam draft rancangan undang-undang perampasan aset, sebetulnya dia itu sudah memberikan rambu-rambu kapan aset itu bisa dirampas. Misalnya, saya coba untuk mengkaitkan dengan 3 aspek ya, soal syarat kapan aset itu bisa dirampas, soal kriteria umum, aset apa aja yang bisa dirampas, kemudian soal kriteria khusus. Kriteria khusus itu bicara soal threshold-nya ya, threshold soal aset yang bisa dirampas itu kira-kira sampai sejauh mana. Pertama soal syarat. Nah, kalau dibaca dalam draft rancangan undang-undang perampasan aset yang bisa dirampas itu kalau dalam kondisi tersangka atau terdakwanya meninggal dunia. Itu pertama. Kemudian tersangkanya itu sakit permanen. Tersangkanya tidak diketahui keberadaannya. Kemudian tersangkanya hal-hal lain yang menyebabkan tersangkanya proses pidananya itu nggak bisa berjalan. Itu soal syarat begitu ya. Jadi dia nggak terkait dengan tindak pidananya gitu, tapi dia bisa dirampas asetnya dalam kondisi atau dalam syarat-syarat tersebut. Itu soal syarat. Kemudian kriteria umum gitu ya, kriteria umum soal aset apa yang kemudian itu bisa dirampas. Pertama dijelaskan dalam draft rancangan undang-undang perampasan aset yang bisa dirampas itu merupakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Meskipun dia tidak membuktikan kesalahan pidananya, tapi penegak hukum itu, penyidik itu harus bisa menghubungkan nexus, kausalitas gitu ya, soal sebab akibat bahwa aset hasil kejahatan itu diperoleh atau diduga kuat berasal dari tindak pidana. Kemudian aset yang digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana, atau aset yang kemudian itu sebanding, aset milik seseorang yang sebanding dengan
aset yang seharusnya dirampas berdasarkan proses pidana gitu ya. Kemudian soal kriteria khusus. Jadi thresholdnya kalau dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu disebutkan bahwa aset yang bisa dirampas itu adalah aset yang nilainya minimal 100 juta rupiah. Tindak pidananya yang diatur dalam undang-undang sektoral itu minimal 4 tahun penjara. Nah, bicara soal potentially abuse yang dibicarakan misalnya oleh DPR maupun ahli hukum itu adalah soal konsepsi ada dalam pasal 5 ayat 2 huruf A rancangan undang-undang perampasan aset, dia itu mengatur sebetulnya aset yang bisa dikriminalisasi atau aset yang bisa dirampas gitu ya, itu adalah aset kenaikan harta kekayaan seseorang yang meningkat secara tidak wajar dan itu diduga berasal dari tindak pidana. Nah, kalau subjek hukumnya itu adalah penyelenggara negara, itu make sense karena bisa dihitung berdasarkan basis entry point-nya itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Misalnya saya kasih contoh, saya PNS begitu ya, setiap bulan gaji saya 5 juta, tapi dalam laporan harta kekayaan saya ternyata saya punya harta itu 2 triliun, itu kan nggak make sense gitu ya. Nah, itu bisa dihitung, itu bisa dirampas berdasarkan undang-undang perampasan aset. Kalau dia bisa kalau penyidik itu bisa menghubungkan atau memberikan alasan yang cukup bahwa aset peningkatan harta kekayaan itu didapatkan dari hasil tindak pidana. Nah, pertanyaannya, perampasan aset itu dalam draft rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan norma tadi, dia nggak mengatur soal subjeknya. Jadi selain penyelenggara negara, semua orang bisa kena gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi dasar ukuran penyidik itu menghitung peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar? Nah, itulah yang kemudian harus diatur lebih lanjut tuh dalam rancangan undang-undang perampasan aset kalau nanti memang dibahas begitu ya, soal hukum acaranya, soal aturan mainnya gitu lah. Aset apa yang kemudian bisa dalam kondisi apa peningkatan harta kekayaan seseorang itu bisa dirampas gitu. Oke, nah mengacu dari jawaban tadi Mas, kalau misalkan Mas Diki diberi kesempatan untuk mengusulkan safeguard tambahan dalam RUU, apa yang paling penting agar masyarakat tetap terlindungi? Iya, saya selalu bilang ya bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus diikuti dengan penguatan terhadap penegak hukumnya. Karena tadi sebaik apapun suatu aturan, kalau misalnya yang mengenforce, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum itu nggak baik, ya pasti semuanya bisa di-abuse begitu ya. Contoh undang-undang tindak pidana korupsi. Meskipun dia sudah 24 tahun berjalan gitu ya, undang-undang itu sudah berusia 24 tahun, tapi belakangan waktu terakhir kan muncul diskursus soal ternyata undang-undang tindak pidana korupsi juga membuka celah soal kriminalisasi misalnya. Nah, itu tentu diharapkan tidak terjadi begitu ya. Maka kalau diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat kepada para pembuat kebijakan gitu ya, salah satu yang harus diperkuat, yang harus berjalan secara paralel dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah reformasi lembaga penegak hukum. Itu satu. Kemudian saya juga selalu bilang bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya penguatan terhadap undang-undang sektoral lainnya. Kalau kita bicara soal rancangan undang-undang perampasan aset, dia itu sebetulnya nggak bicara hanya soal tindak pidana korupsi, tapi juga tindak pidana yang punya motif ekonomi. Misalnya apa? Misalnya narkotika, misalnya tindak pidana perdagangan orang, misalnya tindak pidana lingkungan dan sumber daya alam. Itu kan tindak pidana yang punya motif ekonomi gitu ya. Nah, perlu juga dilakukan harmonisasi terhadap undang-undang sektoral itu. Yang jadi concern sebetulnya adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Tadi saya sampaikan bahwa undang-undang ini sudah berusia 24 tahun. Saya kasih penjelasan begini. Indonesia itu sebetulnya menjadi salah satu negara peserta PBB begitu ya, untuk soal konvensi PBB menentang korupsi atau United Nations Convention Against Corruption sejak tahun 2006. Nah, UNCSC itu sebetulnya menggariskan setiap negara peserta untuk menyesuaikan nih
undang-undang tindak pidana korupsinya dengan tren yang ada sekarang. Nah, berdasarkan hasil review implementasi daripada UNCIC tadi tahun 2012 ya, UNCIC itu merekomendasikan Indonesia untuk mengkriminalisasi 4 hal yang sesuai dengan norma di dalam UNCIC itu sendiri. Pertama, illicit enrichment yang kita bicarakan tadi, kemudian trading in influence, perdagangan pengaruh begitu ya, kemudian bribery in private sector, korupsi penyuapan sektor swasta, dan juga bribery for foreign public official, suap terhadap pejabat publik asing. Nah, illicit enrichment itu menjadi penting untuk dikriminalisasi dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, supaya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang kita diskusikan tadi itu punya cantolan hukumnya. Kira-kira gitu. Nah, tadi kan banyak ya yang sudah dibahas sama Mas Diki ya, tapi mungkin untuk Undang-Undang Perampasan Aset ini sendiri saja masih terus digaungkan nih Mas. Belum ada yang, menurut aku belum ada langkah yang besar apakah ini akan secepatnya untuk disahkan atau tidaknya. Nah, kalau dari Mas Diki nih, apa pesan yang ingin disampaikan? Mungkin ajakan ya untuk anak-anak muda untuk bisa mengkritisi langkah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Ya, pertama yang perlu didudukan dulu sebetulnya yang perlu didorong itu kepada DPR dan juga pemerintah itu bukan segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, tapi segera membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu kan dua terminologi yang berbeda begitu ya. Nah, kenapa kemudian dorongannya adalah percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset? Karena pada prinsipnya undang-undang yang baik itu merupakan bukan diukur dari seberapa cepat dia disahkan, tapi seberapa berkualitas proses pembahasannya. Kira-kira gitu ya. Nah, yang perlu dan penting untuk didorong oleh masyarakat begitu ya, terutama orang muda begitu ya, yang mengkampanyekan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu seharusnya dibahas dengan mengedepankan prinsip yang dikatakan sebagai meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meaningful participation itu mencakup 3 hal sebetulnya, Mbak. Yang pertama, hak masyarakat untuk didengar, kemudian hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya gitu ya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan, right to be explained, mendapatkan penjelasan kenapa kemudian kalau misalnya pendapatnya itu nggak diakomodir, rasionalisasinya apa. Nah, 3 hal itu yang penting untuk menciptakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat karena frustasi melihat situasi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Gitu.